Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang guru inovatif nih yang berasal dari SMU Negeri 18 Palembang. Nah mana nih para siswa dan siswi SMU Negeri 18 Palembang bisa merapat melihat ibu gurunya sedang hadir di podcast One Day One Innovation nih. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Widya Astuti SPD. Kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Ibu Widya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Saya panggilnya apa nih Bu? Ibu Widya apa Ibu Tuti ini? Bu Widya Biasa dipanggil Ibu Widya ya. Baik nih Ibu Widya, ini kan judul inovasinya asesmen pembelajaran berbasis proyek dengan praktikum secara konstektual pada pembelajaran biologi ya. Berarti saat ini Ibu mengajar bidang studi biologi di SMU Negeri 18 ya Bu ya? Iya betul Bu. Alhamdulillah saya sudah mengajar di SMA Negeri 18. Oke, Bu ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu ke sahabat inovasi, apa sih yang melatar belakangi dari inovasi yang Ibu buat saat ini, silakan. Oke, baik, yang melatar belakangi saya mengambil inovasi pembelajaran biologi secara konstektual yaitu dari ini Bu, pembelajaran abad 21 ini kan menuntut guru untuk dapat mengembangkan pembelajaran secara adaptif, kemudian inovatif, kolaboratif, dan konstektual. Dan di abad 21 ini seorang guru harus melek sains. Ya, dia itu harus bisa literasi sains. Di mana seorang pendidik itu harus dapat memahami dan juga dapat mengaplikasikan ke siswa-siswanya bagaimana pembelajaran konstektual di kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Jadi kita sebagai pengajar itu harus update ya Bu ya, apa yang terjadi di masa kini dan bagaimana supaya ilmu yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan juga oleh siswa, diterima ya Bu ya oleh siswa-siswinya ya Bu ya. Nah Bu, tapi kalau dari yang inovasi yang Ibu lakukan ini tujuannya itu apa nih Bu? Tujuannya yang pertama, siswa itu tidak hanya belajar secara teori kayak gitu Bu. Dia itu nanti bisa belajar langsung praktikum, bahwa di dalam pembelajaran di kelas itu ternyata ada di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Contohnya seperti apa Mbak? Mungkin proses pembelajarannya seperti apa nih? Misalnya di sini pembelajaran pada transport membran sel. Ya, pada kelas 11 mereka ini susah untuk memahami konsep apa sih yang terjadi pada osmosis. Kadang siswa itu terbalik antara difusi dan osmosis. Konsentrasinya yang lebih tinggi itu di mana, rendah di mana, sehingga saya mengambil praktikum yaitu dengan melaksanakan pembuatan manisan. Ya, manisan mangga, manisan kelengkeng, rambutan. Nah, bahwa di dalam pembuatan manisan itu jelas terjadi peristiwa osmosis pada pembelajaran di kelas itu Bu. Sehingga mereka itu lebih paham bahwa kalau si mangga dimasukkan ke dalam larutan yang berkonsentrasi tinggi, maka akan
jadi teksturnya lembek. Mhm. Nah, seperti itu yang konsep dari osmosis, Mhm. perpindahan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Oke. Seperti itu, jadi lebih paham mereka. Jadi kurang lebih nih bahwa setiap ilmu yang atau ilmu biologi yang Ibu sampaikan ada contoh yang dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, jadi langsung praktek ya, Ya, langsung tidak hanya praktek. teori saja ya. Iya, Bu. Nah dampaknya seperti apa nih Bu ke siswa-siswinya? Apakah mereka tertarik, lebih bersemangat atau memang lebih cepat mengerti nih tentang pelajaran yang disampaikan? Alhamdulillah ketika sudah melaksanakan praktikum, mereka itu lebih paham konsep, lebih paham mengerti, lebih mengerti perbedaan difusi osmosis, sehingga tidak terjadi terjadi terbalik biasanya kan Bu. Nah, setelah melaksanakan praktikum ini, alhamdulillah siswa-siswa itu menjadi lebih paham. Lebih paham perbedaan osmosis itu ini, contohnya di kehidupan sehari-hari. Oke. Dan tentunya siswa juga lebih bersemangat ya Bu ya, Lebih tadi karena langsung bersemangat. praktek ya, Sudah itu, tidak hanya menerima teorinya saja ya Bu ya. Jadi masing-masing ini praktek ya Bu, jadi langsung memperlihatkan apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari dalam pembelajaran tadi ya Bu ya. Selain itu juga nanti mereka memiliki keterampilan Bu untuk kewirausahaan. Oke. Setelah nanti dari pasca sekolah mau membuka wirausaha buat manisan, sudah belajar dulu waktu sekolah. Oke. Bagaimana konsentrasinya membuat larutan, harus diukur dari buat larutan itu berapa mili, gulanya berapa gram. Oke nih baik sahabat inovasi, ternyata dampaknya tidak hanya membuat siswa mengerti ya Bu ya, tapi ada pembelajaran dari sisi entrepreneurship-nya juga ya Bu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan padahal itu ada pembelajaran tapi juga bisa dampak ke dunia bisnisnya juga untuk kedepannya Bu ya, bagi para siswa dan siswinya Bu ya. Nah Bu, ini kan biasanya saat inovasi tentunya ada hambatan nih. Kalau dalam inovasi yang Ibu lakukan nih, hambatannya apa nih Bu? Mungkin yang pertama hambatannya jika anak-anak melaksanakan praktikum di rumah, melaksanakan praktikum di rumah, mungkin kehambatannya itu yang pertama untuk alat ukur membuat larutan. Karena mungkin belum ada gelas ukur yang kayak di laboratorium. Kemudian cara dia menimbang, Fasilitas yang kurang mendukung ya Bu ya. fasilitas yang kurang mendukung itu bisa menghambat cara membuat manisan. Menghambat siswa dalam belajar mengajarnya ini tentunya bukan kan tadi langsung praktek ya Bu ya. Nah Bu, tentunya kan ada harapan nih ke depannya dengan siswa mendapat pelajaran yang ada inovasinya dari Ibu. Apa nih harapan ke depannya? Harapan ke depannya semoga siswa-siswa itu dapat menerapkan konsep pembelajaran biologi di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa mengembangkan ilmu yang mereka dapat di sekolah nanti di masyarakat. Oke, tentunya bisa minimal 2 dampak yang didapat ya Bu, mengerti pembelajarannya dan bisa mempraktekannya dan tadi itu bisa terjun ke dunia entrepreneurship nih sahabat inovasi. Nah Bu, mungkin terakhir Ibu untuk dalam membuat inovasi ini ada pihak-pihak yang mensupport, mungkin ada ucapan terima kasih Bu, silakan. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan untuk mengikuti lomba guru inovatif, kemudian juga teman-teman rekan sejawat yang telah membantu, dan tak lupa juga kepada siswa-siswa yang telah membantu dalam pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Kita juga ucapan terima kasih nih kepada Ibu Widya Astuti karena sudah hadir di sini tentunya untuk sharing informasi ya Bu. Kita tunggu nih untuk sharing-sharing inovasi yang selanjutnya Bu, untuk berbagi bersama sahabat inovasi nih tentunya. Nah sahabat inovasi, belajar dari Ibu Widya Astuti ini bahwa suatu inovasi tentunya
bisa tidak hanya berdampak satu pada aspek ya Bu ya, ternyata bisa Iya. dapat di dua aspek nih. Dari aspek pembelajarannya dapat dan juga tentunya aspek entrepreneurship-nya juga dapat. Dan tentunya sahabat inovasi, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai inovasi yang dimiliki oleh Ibu Widya Astuti ini, bisa meninggalkan like, komen di link YouTube kami di podcast One Day One Innovation, nanti bisa langsung dijawab oleh Ibu Widya Astuti dan tim ya Bu. Nah sahabat inovasi, tentunya dalam berinovasi tidak perlu khawatir. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.